Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Suwartini. Hari ini Rabu tanggal 27 Januari 2021. Ibu di sini akan menyampaikan materi tentang persiapan TPM tahap 2 yang akan Ibu berikan, yaitu pembahasan materi USDA paket 3 dan 5 kelas 9. Ya, anak-anakku yang Ibu sayangi, marilah sebelum kita mulai pembahasan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan membaca basmalah Allah akan memberikan kita kemudahan dalam segala hal. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, sebelum Ibu sampai pada pembahasan, silakan kalian siapkan LKS Kiat Sukses USDA 2021 ya. Karena yang akan kita bahas materinya dari sana. Oke anak-anak, sudah siap? Terima kasih. Oke anak-anakku yang Ibu banggakan, kita akan mulai dari paket 3 yang nomor 1. Di sini kalian diminta untuk menjawab pertanyaan berdasarkan dialog ya. Kamu bisa lihat the text is for question number 1 and 2 ya. Di sini ada Tania dan Rara ya, kalian sambil lihat buku paket kalian ya. Pertanyaannya langsung kita lihat. From the text we know that ya, bla 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 bla. Ya, berdasarkan teks di sini, berdasarkan dialog di sini, maka kita tahu bahwa di sini ada 4 jawaban. Rara is taking a life. Rara greets Tania at night. Tania orders tea for Rara. Tania is saying goodbye. Dari 4 jawaban ini, kira-kira mana yang tepat? Maka mari kita lihat bersama dari Rara kalimat yang terakhir ya. 2 kalimat terakhir kamu bisa lihat, atau kalau tidak ya dari kalimat yang Rara. No thank you. Kenapa di sini? Karena di sini ditawari teh ya. Will you have some more tea please? Kemudian karena dia tidak mau minum teh ya. No thank you. Well, it's nearly 10 o'clock. I think it's time for me to go now. Good night. Ya, berdasarkan dialog ini, maka ya, kamu bisa lihat Rara is taking a leave ya, leave taking a leave. Rara is taking a leave. Rara greets Tania at night. Tania orders tea for Rara. Tania is saying goodbye. Maka karena di sini ada I think it's time for me to go now. Ya, artinya ini adalah berpisah. Untuk berpisah maka ungkapan berpisah yang paling tepat adalah yang A. Oke ya. Taking a leave itu sama dengan leave taking. Ya, kalau dulu kalian kenal dengan greeting, leave taking, apologies, thanking, ya, maka ini pelajaran kelas 7 dulu. Ya, jadi leave taking yaitu berpisah. Ya, it's time for me to go now. Ya, good night. Oke. Jadi di sini untuk berpisah. Jadi nomor 1 adalah yang A. Kemudian yang nomor 2, well, it's nearby 10 o'clock. Well, it's nearly 10 o'clock. Ya, nearly
Di sana ada underline word, kata yang digaris bawahi. Has similar meaning, punya arti yang sama. Maka di sini yang paling tepat adalah nearly, itu hampir. Ya, nearly itu hampir. Maka yang paling tepat dari A, B, C, D adalah yang A. Ya, almost itu adalah hampir. Jadi nomor 2 adalah yang A. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 3. Untuk yang nomor 3, di sini kalian diminta untuk arrange the words into a meaningful expression. Kalian diminta untuk menyusun kata menjadi ungkapan yang bermakna. Maka kalau di sini kita lihat dimulai dari nomor 4. Nah, di sana ada kata think, ada kata we, be, I, should, I, on, my, getting. Maka ungkapan di sana ada kata think, yaitu ungkapan tentang asking for opinion, meminta pendapat. I think ya, meminta pendapat. Maka urutan yang paling tepat berdasarkan kata yang ada di sini, maka yang paling tepat adalah yang C. Ya, yang C. Maka kalimatnya akan berbunyi I think I should be getting on my way. Ya, I think, menurut saya, I should be getting on my way. Gitu ya. Jadi I think menurut saya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 masih arrange the following expression into a meaningful text. Masih menyusun kalimat, ya. Masih menyusun kalimat. Di sini menjadi dialog yang bermakna, ya, kalau ini. Karena ada Prita dan Najwa, ya, ada Prita dan Najwa. Maka kira-kira kita mulai dari nomor. Oke, setelah kamu lihat kalimatnya, ya, maka kita akan mulai dari Prita yang nomor 5, ya. Kita mulai dari Prita yang nomor 5. Maka setelah nomor 5, you look busy. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Ya, maka dilanjutkan nomor 3. I am preparing for a performance for my school anniversary celebration. Nah, jadi mau nyiapkan pertunjukan untuk ulang tahun sekolah nih, ya. Setelah itu kita lanjut ke nomor 1, ya. When is your school anniversary? Ya, kapan ulang tahun sekolahnya? Ya, maka yang paling tepat adalah yang D. Oke. Jadi berdasarkan dialog di sini, maka karena ditanya mau persiapan untuk perayaan ulang tahun sekolah, maka when, kapan, ya, kapan, ya. Maka langsung ke 1, berarti yang 5, 3, 1, 6, 4, 2. Jadi yang D. Oke, kita lanjut yang nomor 5. Ya, dialog ini nanti untuk 5 dan 6, ya. Untuk nomor 5, kalian diminta untuk melengkapi dialog, ya, diminta untuk melengkapi dialog. Maka kamu lihat, kalian bisa menentukan harinya kalau kalian lihat di atas ini, ya, dari percakapannya. Dari Wendy, why don't you attend the football course? Kenapa tidak menghadiri pas pelatihan sepak bola? Kemudian Andi jawab, it's Wednesday, ya. Berarti harinya hari ya, Wednesday, yaitu hari Rabu. My course will be tomorrow. Ya, jadi dari kata kuncinya adalah kata Wednesday.
Ya, ada kata Wednesday, maka nanti kamu bisa menjawabnya karena dia bilang sekarang ada Wednesday, maka my course will be tomorrow. Ya, tomorrow yaitu besok. Maka kira-kira yang paling tepat adalah yang C. Oke, great. Jadi yang C, Thursday. Karena Wednesday, tomorrow ada Thursday. Oke. Oke, kita lanjut untuk nomor 6. Untuk nomor 6 masih dialognya sama di atasnya. Kemudian yang nomor 6, that's true. I usually practice football at 2 p.m. to 4 p.m. Maka that means the course is bla bla bla. Ya, maka karena di sana kata kuncinya adalah kata 2 p.m. to 4 p.m. 2 p.m. berarti sudah jam siang ya. 2 p.m. itu jam 2 siang sampai jam 4 siang. Artinya bahwa itu adalah in the afternoon. Oke, jadi yang C. Jadi kata kuncinya adalah 2 p.m. sama 4 p.m. ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk nomor 7 dan 8. Ya, untuk 7 dan 8 kamu lihat di sini pertanyaannya. Where did the dialogue probably take place? Take place yaitu terjadinya. Where di mana? Ya, berdasarkan dialog ini kira-kira terjadi di mana? Ini dari dialognya yaitu Welcome to Smith and John Bed. Do you have any questions? Yes, what time do I have to start work? You have to start work at 8:30. What do I have to do? You have to type letters, make tea and answer the telephone. Do I have to wear a uniform? No, you don't have to wear a uniform, but you must wear a tie. Can I smoke? No, you must not smoke in the building. You will have to go outside if you want to smoke. Do I have to work overtime? Yes, you have to work overtime every Saturday. Nah, berdasarkan dialog ini, maka kira-kira terjadinya adalah yang B, in an office, ya, di kantor. Kenapa di kantor? Karena di sana kerjanya itu sudah mulai jam 8:30. Nah, kemudian tugasnya adalah surat menyurat, kemudian membuatkan teh dan menerima telepon, dan tidak memakai seragam dan sebagainya. Oke, jadi di sana in an office. Kemudian yang ke-8, from the dialogue we know that Mr. Johan is informing some bla 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 to Andre. Ya, maka yang paling tepat adalah di sini yang C, obligation. Obligation yaitu kewajiban. Kewajibannya apa? Ya. Oke, jadi yang C. Kalau yang A itu opinion, pendapat, warning, peringatan, suggestion, saran. Oke, jadi yang tepat adalah yang C. Oke anak-anak, kita kembali ke nomor 9 sama seperti tadi yaitu menyusun. Oke, semangat anak-anak. Kita soalnya menyusun terus nih. Ya. Arrange the following expressions into a meaningful dialogue. Ya, jadi dialog yang bermakna. Jadi ada Santi dan Anna. Ya. I don't know, where did you leave it? Are you sure? Well, you should keep an eye on it. Of course, I'm sure. I bet someone stole it. Where is my backpack? I just put it on the chair a while ago. I just put it on the chair a while ago, but now it's gone. Ya, kamu lihat di sana adalah backpack. Backpack itu ransel ya. Backpack itu ransel. Ya, jadi ransel di sini. Maka kira-kira urutan yang paling tepat adalah, ya, kita mulai dari Anna. Anna kira-kira mencari apa ini? Great, mencari rangselnya.
Oke, mencari rangselnya. Maka pertanyaan dimulai dari nomor 5. Where is my backpack? Di mana rangselku? Kemudian setelah itu nomor 1, Santi jawab, I don't know. Where did you leave it? Di mana kamu tadi ninggalnya? Ya. Jadi setelah 5 kemudian 1, berarti yang C. Jadi kalau menyusun kata atau kalimat, kamu lihat di awal itu kalau sudah bisa kamu pilih, insya Allah nanti ke belakangnya akan mudah. Jadi lihat kalau ada 2 jawaban seperti A dan C, apakah 54 ataukah 51? Ya, kamu lihat. Jadi kalau 54, where is my backpack? Kemudian of course I'm sure, kan nggak nyambung, masih sama dengan nomor sama orangnya, nggak mungkin ya. Jadi ini yang tepat adalah yang C. Ya, kalau di sini ini hanya teksnya saja. Kamu nanti lihat untuk soal nomor 10 sampai 12 ya. Jadi ini soalnya tidak bisa Ibu ambil, ini hanya bisa untuk teksnya saja, itu saja belum semuanya ya. Nanti kamu lihat untuk teksnya di sini antara Ingrid dengan Steffi ya, apa yang mereka bicarakan. Ya, di sini what do you do in your spare time? Spare time itu adalah waktu luang. Ya, waktu luangmu itu untuk apa? Kemudian I enjoy reading. Ya, enjoy reading. What kinds of books do you like to read? Ya, buku macam apa yang kamu suka? Berarti jamnya novels. Do you often go to the bookstore to buy novels? Yes, I do. How often? Berapa kali? Ya, once a week, seminggu sekali, dan sebagainya. Ya, ini hanya teksnya saja. Nanti kita lihat pertanyaannya seperti apa. Oke, anak-anakku yang Ibu banggakan, sekarang kita masuk aja pada pertanyaannya ya. Ya, saya yakin pertanyaannya mudah kalian pahami. What are they talking about? Apa yang sedang mereka bicarakan? Ya, tadi ada menanyakan tentang waktu luangmu untuk apa dan sebagainya ya. Jawab berdiri. Maka kira-kira tentang apa ini? Ya, oke, berarti sudah cukup jelas ya. Kalau ini berarti tentang Steve routine activities in her free time. Free time sama dengan spare time, waktu luang. Ya, jadi yang D. Oke. Kemudian yang nomor 11, based on the conversation, berdasarkan dialog tadi, we know that, kita tahu bla 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 bla. Ya, berarti berdasarkan dialog di sini ada pilihannya. Ingrid and Steffi are schoolmate. Adinda and Sofia are Steffi's sibling. Ya, sibling itu saudara kandung. The dialogue happen in the afternoon. The dialogue happen in the schoolyard. Oke, kalian bisa lihat di ini ya, di atas dialog yang ada di atas pertanyaan ini. Oke, pada Steffi, that's okay. Ya, pada Steffi yang bawah, that's okay. You can come to my house next time. Listen, the bell is ringing. Let's go to the schoolyard to have the flag ceremony. Ya, jadi setelah mereka tuh ngobrol, kemudian listen, the bell is ringing. Ya, sudah belnya sudah berbunyi. Let's go to the schoolyard to have the flag ceremony. Ya, kita ke halaman untuk upacara, halaman sekolah untuk upacara. Berarti ya, kalau ini sibling berarti bukan ya, bukan saudara kandung, tetapi karena mau upacara berarti yang paling tepat adalah ya, yaitu schoolmates, yaitu teman satu sekolah. Kenapa tidak yang D?
dialog in the schoolyard, karena dia tadi ngajaknya let's go to schoolyard, mari kita pergi, berarti dia tidak berada di halaman sekolah gitu ya. Jadi yang tepat adalah yang A. Yang tepat adalah yang A. Kenapa tidak yang C? Karena kalau upacara sekolah itu pagi hari, karena pilihannya afternoon, di sana berarti salah. Berarti di sini yang tepat adalah yang A, teman satu sekolah, schoolmate. Jelas? Oke. Kemudian nomor 12, I have to submit them next week. Ya. Oke. Kemudian kata, kamu lihat di sini ada kata them. Ya. Dari kata them yaitu pada Ingrid ya. Ingrid kedua dari bawah ya, di atas TV tadi. Really? I would love to, but I am very busy this week. I have many assignments to do. Saya banyak tugas yang harus dikerjakan. I have to submit them next week. Ya, maka yang dimaksud them, kata ganti them ini ada di depannya. Kalimat di depannya. Berarti kalimat di depannya adalah I have many assignments to do. Ya, berarti yang them paling tepat adalah assignment. Ya, assignments yaitu tugas. Oke, great. Oke anak-anak, kita lanjut untuk soal nomor 13 dan 14. Di sini ada cerita ya. I'm so glad that today is over. So many things have gone wrong. Wah, ini. For some reason I didn't sleep awake last night. I was very tired when my mom called me this morning. I fell asleep again until mom called me again. The snoozy made me late. Ya, oke. Ini kadang-kadang yang kita lakukan ya. Kita sampai malam ya, sampai larut malam, mungkin mengerjakan PR dan sebagainya ya, hingga paginya kita sulit untuk bangun. Sudah dibangunkan oleh orang tua, tetapi ternyata masih tidur lagi. Ya, ini seperti itu ceritanya. Nanti dibaca selengkapnya. Sekarang yang kita lihat adalah pertanyaannya. Kita lihat untuk yang pertanyaannya. Why did the writer write the text? Why did the writer write the text? Ini maksudnya ada tujuannya. Tujuan penulis itu apa toh? Ya. Maka tujuannya di sini di sini adalah ingin berbagi pengalaman, tetapi pengalaman yang tidak menyenangkan. Maka ya, jadi yang paling tepat ini adalah to share his terrible experience, yang A. Ya, kenapa tidak yang D, to amuse? To amuse itu untuk memberikan hiburan. Saya bukan ya, karena itu bukan teks naratif ini ya. Ini bukan teks naratif, tetapi ini adalah pengalaman yang masuk ke recon ya, masuk ke recon ya, to tell the text past event ya, the event in the past, atau the past event. Jadi untuk menerangkan tentang pengalamannya. Tetapi di sana nggak ada, maka to share his terrible experience, pengalamannya yang tidak mengenakan ya, tidak menyenangkan, ini pengalamannya. Jadi yang A. Kemudian nomor 14, I trip over it. Kamu lihat di sana ada kata trip over it. Kenapa di sini yang kamu lihat dari paragraf terakhir? Paragraf terakhir. After biology lesson, setelah pelajaran biologi, I didn't tie my shoelace properly. Tidak menalikan tali sepatunya ya. Shoelace itu ya tali sepatu.
tadi sepatunya tidak ditalikan dengan benar, maka inilah yang menjadikannya trip, ya, trip over it. Maka yang dimaksud it adalah jadi yang D, the shoelace, ya, jadi tali sepatu. Anak-anak, kita lanjut untuk nomor 15. Di sini ada dua teks yang sama. Ini kamu lihat di sana ada last week, berarti di sini teksnya adalah teks recount. Dan di sini pertanyaannya, what is the similarity of text 1 and text 2? Jadi yang diminta adalah persamaannya dari dua teks itu tentang apa. Sekarang biar kamu bisa melihat persamaannya tentang apa, di sini adalah kalau recounts ini menerangkan tentang pengalaman, ya, total the past event, ya, untuk pengalaman yang sudah dilakukan. Maka dua-duanya kamu lihat di sini, kamu bisa lihat dari kalimat yang awal. Ini last week I went to the theater. It was the only theater at my town. Jadi ini adalah dia mau pergi ke bioskop dan ini merupakan satu-satunya bioskop yang ada di kotanya. Kenapa dia melihat di bioskop? Di sini I had one free ticket to watch a movie. Ya, karena di sini punya tiket, ya, gratis, maka dia ingin nonton. Tetapi kamu lihat di paling bawah adalah unfortunately, tapi sayang, I miss it. Ya, the ticket was already expired 2 days before. Jadi di sana ada kata expired, ya, expired yaitu sudah kadaluarsa. Ternyata sudah tidak berlaku lagi tiketnya. Oke, ini pengalaman dari teks yang pertama. Kemudian ke pengalaman yang kedua, di sini kamu juga bisa lihat, ya, setelah kamu lihat dari awal, I have got a painful experience that I went through last semester. I joined the cross country. We were running this race competing against several other school. Jadi dia ada lomba, ya, lomba running, lari. Tetapi di bawah kamu lihat dari kalimat yang bawah, paragraf terakhir, in the end I managed to finish the race. I felt really good after that. I felt fully alive again. That race was a horrible experience. Ya, jadi di sana ada pengalaman-pengalaman juga yang tidak mengenakkan. Ya, semua pengalaman tidak mengenakkan dua-duanya. Maka dari persamaannya di sini tidak ada yang menyenangkan, yang tidak ada yang menarik berdasarkan pengalaman kedua penulis ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, the text are about the uninteresting experience. Oke, anak-anakku yang ibu banggakan, kita langsung masuk ke nomor 19 saja, ya. Nah, kita langsung masuk nomor 19, yaitu sama tentang dialog. Kemudian kamu lihat pertanyaannya, the appropriate expression, ungkapan yang tepat to complete the text is bla bla bla. Kamu lihat di sana melengkapi dialog, ya, nomor 19 melengkapi dialog. Maka kira-kira ungkapan apa yang paling tepat? Kamu lihat di sini Miss Egi, gurunya, ya, gurunya Aga dan Adi, ini menyapa, hello kids, are you going to have an extracurricular? No miss. Students don't have any extracurricular activities on Fridays. So, why are you still here? Kenapa masih di sini? We are having a meeting. We are going to talk about the next clarity program. Jadi, mereka itu akan membicarakan tentang program amal, ya, punya amal. What is the clarity program for? Ada kata what for, untuk apa, ya, untuk apa program amal itu? To help the orphans, ya, to help the orphans. Orphan itu adalah anak yatim piatu, ya.
Jadi di sana ingin bantu anak yatim piatu. Oke, great, bagus sekali ya. Program mereka itu bagus sekali. What are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Ya, untuk program itu apa yang akan dilakukannya? Holding a music show to raise money for them. Holding a music show. Jadi dengan menyelenggarakan pertunjukan musik untuk raise money for them. Raise money yaitu penggalangan dana. Oke, karena gurunya mendengar anak-anak itu mau mengadakan penggalangan dana, ya, mengadakan amal bakti, ya, bakti. Maka gurunya kira-kira ucapannya apa dengan anak-anaknya itu, karena mereka akan mengadakan rapat, ya, akan mengadakan rapat. Kemudian programnya seperti tadi, karena punya program seperti itu, maka ungkapan guru yang paling tepat adalah yang great, yang B, good luck, ya, semoga sukses, ya, good luck, semoga sukses. Kalau enjoy yourself, no, have a nice day, itu kalau kalian mungkin kalau mau rekreasi dan sebagainya, have a nice day, please have fun, ya, ini kalau adakan rekreasi dan sebagainya. Kalau ini karena programnya mau bantu, maka good luck, semoga sukses, semoga berhasil. Oke, kita sampai pada pembahasan terakhir ya. Memang nomornya Ibu tidak urutkan, Ibu tidak ambil semuanya ya. Sekarang kita masuk ke teks nomor 28 sampai 30. Ini masuk dari paket 5. Ya, ini di paket 5. Nanti kamu bisa melihat halaman 43. Maaf ya, di halaman 43. Ya, ini Ibu ambilkan lagunya. Lagu yang kalian sudah sangat familiar ya, sudah sangat kenal dengan lagu ini. You Raise Me Up, ya, You Raise Me Up, yaitu kau menyemangatiku, ya, yang kau bisa membuat semangat, gitu ya. Ya. When I am down, ya, when I am down and oh my soul so weary, when trouble comes and my heart burden be, dan seterusnya, ya. Oke. Di sini liriknya memang sangat menyedihkan ya. Ketika when I am down, ketika dia jatuh, ya, ketika dia jatuh dan begitu rapuh ya, dan jiwanya menjadi rapuh, ya. Dia jatuh dan jiwanya jadi rapuh. Kemudian ketika masalah-masalah itu datang, ya, dan dia kondisinya betul-betul kondisinya sangat down gitu ya, sangat terpuruk kondisinya, ya. Tetapi di sana ada seseorang yang bisa membangkitkan semangatnya, ya, menyemangatiku, ya, kau menyemangatiku. Ini until you come and sit a while with me, ya. Jadi pada posisinya dia terjatuh, dia punya masalah yang begitu berat, ternyata di sana ada seseorang yang datang dan duduk di sampingnya, ya, duduk bersama dengannya itu. Oke, sekarang dan itu masih ya kalimatnya itu, I am strong when I am on your shoulders, yeah. You raise me up to more than I can be. Jadi dia bisa strong, ya, strong yaitu kuat. And when I'm strong, when I'm on your shoulder, ketika berada di pundakmu. Jadi di sana dalam arti dia itu ada seseorang yang bisa membuatnya tenang gitu ya, bisa tenang, bisa membuatnya dia semangat lagi.
Oke, sekarang pertanyaannya, what message can we get from the song? What message, pesan apa? What message can we get, yang bisa kita peroleh from the song, ya, dari lagu itu. Ya, kalau dilihat dari pilihannya, yang A, we never need help from others, kita tidak butuh bantuan orang lain. We must help others to raise them, kita harus, ya, membantu orang lain untuk bisa bangkit. We never motivate ourselves to be strong, tidak ada motivasi untuk bisa kuat. We must be strong in order to be a better person, kita harus kuat, ya. Berdasarkan pilihannya ini kelihatannya kok nggak ada yang tepat, ya. Ya, memang kita semua itu harus strong, ya, kita harus kuat dalam kondisi apapun juga harus kuat. Tetapi kalau dari lagu dia bisa bangkit kembali karena ada orang lain, ya, karena ada orang lain, berdasarkan lagu, ya, bukan berdasarkan kita, tetapi berdasarkan lagu. Maka dia itu bisa bangkit karena ada orang lain. Maka dari pilihan ini, ya, maka yang paling tepat adalah yang A, tetapi kata never itu dihilangkan. Jadi we need help from others, jadi kita itu butuh bantuan dari orang lain, ya. Jadi kita itu butuh bantuan dari orang lain. Jadi kata never kamu hilangkan aja, begitu, ya. Oke. Kemudian yang nomor 29, you raise me up to walk on stormy seas, ya. You raise me up, kamu bisa membangkitkanku to walk on stormy seas. Stormy seas yaitu berjalan menyeberangi lautan badai. Ya, dalam arti masalah, ya, badainya di sini ada masalah. Maka yang ditanyakan adalah the underlined word mean, maksud dari kata yang digarisbawahi to walk on stormy seas. Ya, maka di sana yang paling tepat adalah yang D, to cope any problem, untuk mengatasi masalah, ya, bisa mengatasi masalah. Yang paling tepat adalah yang D, ya. Oke, jelas ya, Nana? Oke, silakan nanti dinyanyikan sambil kalian nyanyikan, atau mungkin kalian dengarkan lagunya lewat YouTube. Oke, biar bisa membuat fresh kalian. Oke, anak-anak, sekarang sudah sampai yang terakhir, ya, sampai nomor 29 saja. Sebenarnya masih ada nomor 30, tetapi hanya satu tidak Ibu ambil. Oke, sekarang saya sampaikan aja lewat ini, ya. When I am down and oh my soul so weary, ya, saat aku jatuh dan jiwaku begitu rapuh, ya, saat aku jatuh dan jiwaku begitu rapuh. When I am down and oh my soul so weary, ya, ini ketika jatuh dan jiwaku begitu rapuh, maka yang underline word, kata yang digarisbawahi yaitu kata down, yaitu terjatuh. Maka closest meaning, persamaan artinya, ini closest meaning sama dengan sinonim, sama dengan similarity, the similar, ya, the similarity, ya, similar, kata persamaan, ya. Oke, dengan persamaannya the similar, oke, similar. Kemudian ada closest meaning, ada sinonim. Oke, ini artinya sama. Down, jatuh, maka di sini yang dimaksud adalah unhappy. Oke, anak-anak, untuk lagunya itu, ya. Oke, terima kasih. Berhubung besok pagi hari Jumat dan Sabtu kalian ada tryout, semoga pembahasan yang Ibu berikan ini bisa bermanfaat buat kalian, dan Ibu pesan
besok pada pelajaran bahasa Inggrisnya yang itu hari Sabtu, silakan kalian baca dengan teliti. Kalian baca dengan teliti, nggak perlu tergesa-gesa. Kemudian pahami pertanyaannya, agar nanti apa yang kamu harapkan itu bisa tercapai, ya, nilainya sesuai dengan harapanmu. Jadi jangan tergesa-gesa. Begitu anak-anak. Oke, selamat belajar. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.